Oke. Anak sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang Al-Quran hadis ya. Jadi Al-Quran bahasa ditinjau dari bahasa artinya itu bacaan, ikro ya. Jadi ikro itu artinya bacaan. Itu adalah pengertian Al-Quran menurut bahasa. Dan menurut istilahnya adalah firman Allah atau kemarin sudah saya katakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang turunnya berangsur-angsur. Nah, itu adalah Al-Quran. Nah, antara Al-Quran dan mushaf itu adalah sama. Bisa diartikan adalah mushaf dan bisa diartikan adalah Al-Quran. Nah, fungsi dari Al-Quran kemarin itu apa? Jadi fungsi Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup bagi manusia. Yang pertama. Yang kedua, fungsi dari Al-Quran adalah sebagai penjelasan dan petunjuk bagi manusia, ya, dan petunjuk bagi manusia. Yang selanjutnya adalah sebagai pembeda antara perkara yang hak dan yang batil. Itu adalah beberapa fungsi dari Al-Quran. Nama-nama lain dari selain Al-Quran kemarin kan sudah saya jelaskan juga. Ada nama Al-Huda, ada Al-Furqan, ada apa namanya Asyifa, dan ada Al-Hikam dan yang lainnya. Itu adalah nama-nama selain Al-Quran. Oke, sekarang kita lanjut. Pengertian hadis. Hadis dalam bahasa itu artinya apa? Baru. Jadi hadasa, hadisun itu adalah baru, bisa berarti muda, bisa berarti cerita. Jadi kalau kalian itu cerita itu dikatakan al hadis ya, berita dan riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi pengertian secara istilahnya hadis adalah segala ucapan, segala perbuatan dan keadaan penetapan Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad yang berkaitan dengan hukum kepada kita. Ada lagi segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan maupun perbuatan. Oke, takrir. Takrir itu apa? Takrir artinya persetujuan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan, perbuatan yang dilakukan oleh sahabat beliau Rasulullah. Contoh dari takrir itu persetujuan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabat beliau, yaitu takrir diamnya Nabi Muhammad SAW. Takrir tersenyumnya Nabi Muhammad SAW. Jadi senyumnya Nabi, diamnya Nabi, zikirnya Nabi, perjalanan Nabi itu adalah penetapan atau takrir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oke, yang selanjutnya fungsi Al-Quran tadi sudah saya jelaskan bahwasanya sebagai petunjuk, pedoman, rahmat bagi orang yang meyakininya. Kita yakin bahwasanya Al-Quran adalah sebagai pedoman dan rahmat bagi kita semuanya. Coba, Al-Quran meyakini bahwasanya Al-Quran mengimani itu termasuk rukun iman yang keberapa? Ya, rukun iman yang keberapa? Meyakini bahwasanya kitab-kitab Allah, ya, meyakini adanya kitab-kitab Allah. Yang selanjutnya sebagai penawar bagi segala macam penyakit. Asyifa namanya, sebagai obat. Yang selanjutnya sebagai kabar gembira, ya, sebagai kabar gembira dan peringatan, ya. Jadi Al-Huda, Al-Furqan, ya, Al-Hikam, semuanya ini adalah Al-Quran yang sebagai fungsi, sebagai penerang atau hidayat hidup kita semuanya. Fungsi Al-Hadis sekarang. Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kita kalau di Al-Quran tidak menemukan, maka kita cari di Al-Hadis. Itu adalah sumber hukum Islam yang kedua. Nah, fungsinya apa? Mengukuhkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global atau belum terperinci
Kalau dalam Al-Quran dijelaskan itu belum terperinci, maka di situ Al-Hadislah yang akan menjabarkannya. Selanjutnya membatasi keumuman Al-Quran. Selanjutnya menetapkan hukum yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Itu adalah beberapa fungsi Al-Hadis. Kita mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis harus tahu pengertian dan fungsi dari Al-Quran dan Al-Hadis tersebut. Oke, yang selanjutnya, bagaimana cara kita memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Kita hidup bermasyarakat, kita hidup berkeluarga, kita hidup dengan sesama manusia. Nah, caranya bagaimana memfungsikan Al-Quran, bahwasanya keyakinan kita Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman kehidupan pribadi. Saya berpegang teguh dengan Al-Quran, ajaran Al-Quran yang menuntun saya kebenaran. Ketika saya salah, maka akan saya tahu di dalam Al-Quran. Karena di situ sebagai petunjuk, ya. Jadi pembeda antara yang baik dan yang benar. Nah, selanjutnya menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, masyarakat, dan yang lainnya. Di dalam bermasyarakat, maka di situ isinya apa? Saling tolong menolong dalam kehidupan. Jadi kalau kita itu dalam berkehidupan ada orang sakit, maka kita tolong. Itulah namanya kita sudah memfungsikan Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan. Bahasanya Rasulullah mengajarkan kita semuanya untuk saling membantu, saling menolong kepada sesama. Yang selanjutnya, menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah kita itu wajib mengikuti aturan pemerintah? Apakah kita wajib mengikuti aturan bangsa negara Indonesia yang kita cinta ini? Wajib. Karena apa? Wa ulil amri minkum. Ya, jadi wa ulil amri minkum itu kita mengikuti perintah-perintah dari pemimpin atasan negara kita. Ya, jadi kita kalau ada pemerintah menganjurkan untuk kita social distancing, untuk kita menjaga jarak, untuk kita tetap di rumah saja, maka kita ikuti perintahnya. Karena kita adalah berpegang dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita mengikuti aturan yang ada di dalam pemerintahan. Yang selanjutnya, menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai hakim dan penyelesaian masalah. Suatu masalah itu tidak akan terselesaikan, gitu, tidak akan dapat kita selesaikan tanpa ada hukum yang hak. Makanya ketika ada permasalahan, kita tenangkan diri kita baca Al-Quran, kita baca ayatnya, dan kita sampaikan kebenaran dalam permasalahan tersebut. Oke? Yang selanjutnya, menerapkan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, selalu tekun dalam mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Apakah kalian membaca Al-Quran setiap hari? Alhamdulillah kalian sudah baca ya. Jadi setiap hari jangan sampai kalian membuka walau ayatan ya. Qul huwallahu ahad, itu satu ayat. Jangan sampai kalian itu terlepas dari Al-Quran. Setiap harinya harus membuka Al-Quran, walau satu ayat harus dibaca. Ya, jadi di saat-saat ini, saat pandemi ini kita belum bisa masuk, maka kita tidak bisa untuk belajar Al-Quran bersama-sama, untuk tadarus Al-Quran bersama-sama. Kalau kita sudah aktif, insya Allah kita akan membaca Al-Quran secara bersama-sama. One day, one hot meal Quran. Inilah namanya menerapkan Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ini ada memperbanyak bergaul dengan teman-teman yang soleh. Gitu. Sahabat yang terakhir ada perbanyak bergaul dengan teman-teman yang soleh. Teman itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya, jadi yang buruk itu bagaimana? Sikapi aja. Kita apakah tidak boleh berteman? Boleh, asalkan kita punya batasan. Kalau dia melakukan sesuatu hal kejelekan, kemungkaran, maka kita cegah. Hei mas, tolong jangan berbuat ini adalah haram, ini adalah dosa, ini adalah tidak baik. Inilah kita sudah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita bisa berteman dengan orang baik, kita juga bisa berteman dengan orang yang tidak baik, tapi kita bisa merubahnya, itu adalah lebih baik. Oke ya. Ini dalam keluarga, kehidupan keluarga, Al-Quran, Al-Hadis dalam kehidupan keluarga.
Ajaran Al-Quran adalah hadis yang harus diterapkan oleh seorang ayah. Di sini adalah dalam kehidupan sehari antara lain apa? Berusaha mengarahkan diri dan seluruh anggota keluarganya agar ucapan, perbuatan, sikap hidupnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Semuanya yang ada di dalam keluarga kita ikuti ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam bermasyarakat pun ya kita ikuti untuk tolong menolong, untuk membantu orang yang membutuhkan, untuk gotong royong sesama warga, berbangsa dan bernegara, ya kita selalu mengikuti mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kita utamakan bahasanya kita berhidup berbangsa dan bernegara. Kita ikuti kehidupan di negara Indonesia. Kita berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita cerdas, kalau kita mampu, insya Allah negara Indonesia kita akan menjadi negara yang maju. Oke, terima kasih. Ini tugas untuk kalian semuanya, tugas individu ya, kalian nanti baca kembali materi tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Tulislah satu hadis yang dapat dijadikan pedoman hidup ya. Tulislah satu hadis, kalian bisa buka di LKS kalian, cari al-hadis yang dapat menerangkan tentang Al-Quran dan al-hadis sebagai pedoman hidup ya. Terus nanti ini tugas kelompok dan tugas ini tidak usah dikerjakan dulu. Yang penting adalah materi yang akan datang, pembelajaran tentang mencintai Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, kalian juga bisa menemui tugas di dalam LKS itu. Di dalam LKS halaman berapa? Di dalam LKS halaman 19 ya. Di halaman 19 kalian bisa mengerjakan untuk latihan ulangan harian, ada ABC saja halaman 19 sampai 22 ya. 19 sampai 22 bisa kalian kerjakan ABC saja langsung di LKS-nya. Dikerjakan langsung di LKS dan kalian foto dikirimkan ke classroom Pak Mus. Oke, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk saat pertemuan kali ini di pelajaran Al-Quran Hadis. Sukses untuk kita semuanya, sehat untuk kita semuanya, bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.